Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam ekonomi makro Islam, yaitu nilai uang dalam Islam dan fenomena inflasi. Kita tahu, harga barang sering naik, daya beli menurun, dan nilai uang terus berkurang. Itulah yang disebut inflasi. Tapi, tahukah kamu, Islam punya pandangan dan solusi yang berbeda dalam menghadapi hal ini? Dalam pandangan Islam, uang bukanlah komoditas tapi alat tukar untuk mempermudah transaksi. Artinya, uang tidak boleh diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan tanpa kegiatan ekonomi nyata. Nilai uang seharusnya mewakili nilai barang dan jasa real, bukan sekadar angka di atas kertas. Sementara dalam sistem konvensional, uang sering diperlakukan sebagai barang dagangan yang bisa beranak melalui bunga atau riba. Islam menolak praktik ini, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ekonomi modern, inflasi sering terjadi karena pencetakan uang berlebihan tanpa cadangan emas atau perak. Selain itu, sistem bunga menyebabkan peredaran uang tidak seimbang. Uang berputar di kalangan orang kaya saja, ditambah lagi dengan perdagangan spekulatif seperti pasar uang dan saham tanpa aset nyata yang membuat nilai uang tidak stabil. Akibatnya, harga naik, daya beli masyarakat turun, dan kesenjangan sosial semakin lebar. Islam menawarkan sistem yang adil dan stabil. Pertama, dengan menghapus riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Kedua, menetapkan transaksi berbasis aset nyata seperti jual beli, sewa, dan kerjasama produksi. Ketiga, Islam mendorong penggunaan standar uang berbasis emas dan perak yang nilainya lebih stabil dibanding uang kertas. Selain itu, Islam menekankan zakat, infak, dan sedekah agar kekayaan berputar dan tidak menumpuk pada satu golongan. Dengan cara ini, ekonomi menjadi lebih seimbang dan terhindar dari inflasi berlebihan. Selain yang sudah dijelaskan tadi, penting juga kita memahami perbedaan dasar antara nilai uang real dan uang kertas modern. Dalam sejarah Islam, uang seperti dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik artinya uang itu bernilai karena bahan dasarnya yaitu emas dan perak. Sedangkan uang modern yang kita gunakan sekarang hanyalah uang fiat yang nilainya bergantung pada kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem keuangan. Saat kepercayaan itu menurun atau jumlah uang dicetak berlebihan, maka nilai uang pun melemah. Inilah salah satu penyebab inflasi tinggi. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga kestabilan moneter melalui pembatasan pencetakan uang tanpa cadangan real. 2. Mendorong aktivitas ekonomi berbasis aset nyata, dan terakhir, menghindari spekulasi keuangan yang tidak produktif. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini bisa diterapkan lewat penguatan ekonomi syariah, lembaga keuangan tanpa riba, serta pemberdayaan sektor real dan UMKM berbasis halal. Dengan cara itu, Islam bukan hanya menawarkan solusi spiritual, tetapi juga jalan ekonomi yang rasional, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dari semua pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Islam memandang uang bukan sekedar alat ekonomi, tapi juga amanah. Nilainya harus dijaga agar tidak menzalimi siapapun dan tetap membawa manfaat bagi seluruh umat. Inflasi bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan tanggung jawab bersama. Semoga sistem ekonomi Islam bisa terus menjadi solusi nyata untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.